Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kali ini saya mencoba untuk bikin bonsai dari pandan. Nggak tahu sih, nggak ada orang yang selama ini memanfaatkan bonsai ini dari pandan. Padahal pandan ini kemarin ada seorang dokter yang merilis, kalau tidak salah dari negara tetangga, pandan ini mempunyai 22 manfaat kesehatan untuk kita. Saya sudah mempersiapkan pandan ini memang kurang lebih sebelum ke yang lain. Pandan dulu memang saya arahkan untuk bisa menjalar begini akarnya. Dan ini alhamdulillah ini sudah mulai agak terbentuk. Tapi tinggal kita memperkecil daunnya. Oke. Daunnya ini sudah kecil, teman-teman. Nah, ini kita perkecil. Nah, bagaimana cara memperkecil daun pandan? Ya kan? Cara memperkecil daun pandan adalah caranya gampang. Anda suka kan? Ibu-ibu ini suka nih pandan jadi bonsai. Ya, caranya begini. Kita akan membersihkan daun-daun yang kering ini sampai kita menyisakan kurang lebih 6-8 daun yang paling atas. Maka daun pandan ini akan mengecil dengan sendirinya dan akan keluar akar seperti ini. Ini sudah saya lakukan hampir kurang lebih 4 bulan. Sejak saya ambil dari alam yang pada waktu itu masih belum ada akarnya begini. Ini juga belum ada akarnya kecil-kecil gini. Karena harus saya bersihkan. Nah, langsung saja kita praktek aja ya, biar ini. Caranya menyobek, kalau Anda tidak menggunakan alat, Anda tinggal jangan sampai ditarik begini ya. Ini pasti rusak. Kalau langsung ditarik gini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ojo ditarik. Lek ngono malih kancane melok katut. Jadi caranya Anda sobek begini. Caranya sobek. Jadi 2 seret. Ini akan mudah. Kan mudah kan? Sampai bersih. Sisakan daunnya tinggal 8. Jangan digunting. Kalau digunting pasti ada sisanya. Tidak boleh ada sisa sekecil apapun di batang pandan ini. Ya, nih. Kalau sudah kering biasanya kalau langsung ditarik boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda, sulit. Ini kan kecil loh daunnya, seujung jari saya loh ini. Oke. Apalagi kalau yang kecil-kecil begini. Ini tetap harus kita bersihkan. Jadi kita ujungnya kalau yang kecil ini saya sisakan 5 nggak apa, karena begitu cepat dia nanti akan semakin mengecil daunnya. Mohon maaf untuk teman-teman mungkin yang sudah punya pengalaman yang lain tentang pandan, mungkin beda secara teknisnya karena ini saya lakukan hanya sebatas dari pengalaman pribadi. Mohon maaf kalau ini saya tidak mencari ilmunya dari teman-teman yang sudah ada, tapi saya kebetulan praktek secara langsung di rumah. Kita sobek begini ya. Jadi ini disobek jadi 2 gini. Nah, jadi 2, baru ini bisa ditarik dan mudah nariknya. Nah, kalau Anda harus mengikuti alurnya daun. Jangan sampai Anda melewati satu ruas pun. Kalau Anda melewati satu ruas maka agak susah. Terutama untuk ibu-ibu nih di rumah. Kalau pandannya itu sudah mulai gede-gede, itu justru akarnya kan bagus itu akarnya pandan itu. Nah, kita sisakan dulu 8, minimal 8 ya, jangan sampai kurang. Kalau biasanya kalau terlalu dekat dengan ujungnya, dengan pucuk sampai pucuk kasihan nanti dia akan mati. Jangan. Jadi 6-8, sisakan 6-8 gitu ya. Kalau 6 ya 6, kalau 8 gak apa-apa. Nanti kelihatan semakin bersih, nanti pasti akan kelihatan bentuknya. Ya. Nah, di alam biasanya akan menjalar kemana-mana. Kenapa? Karena dia membesar. Daun ini nanti jangan dibuang teman-teman atau ibu-ibu ya. Daun ini nanti dipakai kolak. Kebanyakan enggak. Nanti daun ini kalau bisa dirajang
Jadi daun sisa ini dirajang lagi, diiris-iris, diperhalus. Nanti simpan buat pupuk bonsai Anda. Karena saya sudah membuktikan dari pandan ini mengalahkan segalanya. Ternyata memang betul apa yang disampaikan salah satu tokoh dokter dari negara tetangga itu yang begitu banyak manfaatnya. Ternyata saya besok akan menyampaikan bagaimana tips membuat pupuk dari daun pandan dan lidah buaya. Ya, daun pandan dan lidah buaya dicampur jadi satu untuk menjadi pupuknya tanaman. Bagaimana caranya nanti saya sudah membuktikan hasilnya dan itu sangat spesial. Saya nggak bisa bayangkan, memang betul-betul terjadi. Tidak ada yang mubazir di alam dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita harus betul-betul mencarinya untuk memadukan, dan itu dibarengi dengan pencarian ilmu secara literatur. Waduh, siapapun yang membuat literaturnya ya, kita sangat menghormati dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bisa menunjukkan manfaat dan kegunaan apa tanaman. Itu kalau tidak kurang dari para ahli di bidang tanaman dan mencari sesuatu apa kandungan dari bahan itu sendiri, maka kita tidak tahu. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan bahwa daun pandan ini selain untuk kadang-kadang untuk pengharum ruangan, kadang-kadang untuk apa namanya, ternyata di balik itu ada juga manfaat-manfaat yang lain. Ya, ini sudah mulai kelihatan cantik kan, berbeda dengan hasil yang tadi ya, yang pertama kali. Ini bedanya lebih hijau kan, beda lebih hijau dari ini. Karena ini memang masih belum saya bersihkan dan belum kita rawat dengan maksimal. Kenapa? Karena masih nanti ganti pot bonsainya biar daunnya lebih kecil lagi. Anda pasti bingung, ini daun pandan apa kok daunnya kecil? Ini sudah saya training hampir 4 bulan, teman-teman. Ya, daunnya tidak mungkin kalau ini dipakai untuk orang jualan dawet. Daunnya aja masih segini loh, ya kan? Padahal biasanya sampai melebar. Kalau batangnya sudah segini, daunnya, masya Allah. Ini daunnya cuma sepanjang jari saya. Ini saya lewat nih. Ini saya lewat ininya. Karena tidak sesuai dengan urutan daun sehingga jadinya agak keras pada saat ditarik. Jangan sampai Anda menyisakan sisa daun yang nempel di batangnya ini ya. Karena kalau masih